Mari bersama-sama kita katakan lagi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadilah. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Dulu, sekarang, sampai dengan selama-lamanya tetap sama. Janji-Mu tidak pernah berubah. Walaupun seringkali kami tidak setia dan berubah, kami lupa arti sebuah kesetiaan itu. Tapi Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang lebih daripada hidup, untuk didikan-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna. Hari ini kami boleh kembali berdoa puasa, kami boleh kembali berbakti kepada Tuhan. Kami terus boleh mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran dalam hidup kami. Karena kami percaya semuanya itu akan ditambahkan kepada kami. Kuasa, hikmat, otoritas, bahkan berkat untuk kami mampu dijadikan penjala manusia, disanggupkan oleh kuasa kasih dan roh Tuhan yang memenuhi hidup kami. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Setelah kami memuji muliakan nama-Mu, Allah Roh Kudus ajar kami mengerti bagian demi bagian firman yang akan dibaca dan renungkan bersama, memperlengkapi kami untuk kami menaikkan syafaat kami dengan iman dan percaya. Dan apa yang kami nyatakan diberkati, digenapi, dijadikan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih, haleluya. Bersama kita katakan amin. Oke, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi puji Tuhan, kita boleh kembali berdoa puasa di minggu pertama di tahun 2024. Kita terus belajar setia dan belajar setia, belajar setia. Kita terus belajar berbakti, terus berbakti kepada Tuhan. Sampai dengan Tuhan berkenan atas kehidupan kita, semakin berkenan, semakin berkenan, dan semakin berkenan. Karena semakin Tuhan berkenan, maka kita semakin diberkati dalam anugerahnya dengan segala janjinya yang disempurnakan dalam hidup kita. Amin. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-15. Renungan kita yang akan mengantar kita dalam syafaat-syafaat kita, yang akan terus memperlengkapi kita untuk semakin kita ajaib dan dahsyat. Kita akan semakin diajar untuk kita mampu mengajar orang lain sebelum kita mengutus setiap orang yang sudah kita ajar itu untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Sudah ketemu, amin? Amin. Oke, kita baca secara responsor ya, dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah ketemu, amin? Amin. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jika kamu mengikuti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku mengikuti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17 bersama-sama, 1, 2, 3. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Amin. Jadi keluargaku terkasih dalam Tuhan, tidak mungkin kita mengaku dipilih oleh Tuhan Yesus, menerima anugerah keselamatan, menjadi orang Kristen, tapi kita tidak hidup di dalam kasih. Kenapa? Kita sama-sama tahu, sepakat bahwa Yesus Kristus adalah kasih. Amin. Jadi barang siapa menerima Yesus,
Maka dia sudah menerima kasih itu dan kasih itu sempurna. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang yang hidupnya dipenuhi dengan kasih. Dan dia akan diutus menjadi penjala manusia dengan hidup yang sempurna di dalam kasih itu untuk mengasihi orang lain. Maka kita harus sadar akan hal itu. Maka kita diingatkan di ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita harus tinggal di dalam kasih itu. Agar kita terus boleh menerima kasih daripada Bapa itu. Karena kalau kita di luar kasih itu, maka kita akan kehilangan kasih itu. Kalau kita di luar Yesus, kita akan kehilangan kasih Bapa itu. Maka jangan sekali-sekali kita meninggalkan Tuhan. Jangan. Bahkan menjadi Kristen yang suam-suam kuku pun jangan. Karena kita hanya akan dimuntahkan. Tapi kita harus menjadi Kristen yang benar-benar panas, hot. Ya kan? Katakan kanan kirimu, hot. Ya. Jangan terlalu lebar karena masih puasa, aromanya agak kurang bau. Nya sedap. Baunya apek. Ya. Siapa yang masih puasa? Sedikit sekali. Kenapa kok nggak puasa, Bang Pet? Konsumsi obat. Saya pun konsumsi obat, tapi saya bilang aku puasa saja. Karena obatku firman dan puasa. Ya Sob ya? Ya. Walaupun panas hari ini ya Sob. Ya. Tapi sukacita ya. Kami di lapangan sukacita. Puji Tuhan. Dan berikutnya dikatakan, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku itu. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi gampang melihat orang yang sudah dipilih Tuhan itu, yang mana dia yang benar-benar sungguh sudah menikmati kasih Tuhan, atau dia belum menikmati kasih itu. Jadi orang yang sudah menerima kasih Tuhan, itu pasti akan mengasihi Tuhan yang telah memberi kasih itu. Dan orang itu gampang diidentifikasi, gampang dilihat. Karena dia akan menuruti daripada perintah Tuhan. Jadi pembangkang itu gak punya kasih. Pembangkang itu gak punya kasih, sekali lagi. Orang yang tidak mau menuruti kasih Tuhan, tidak mau menuruti perintah Tuhan, kehendak Tuhan, orang itu belum menerima kasih Tuhan. Ngaku saja. Boleh setiap orang ngaku, aku sudah terima kasih Tuhan kok. Bahkan aku sudah dikasihi kok. No. Pasti dia akan taat kepada perintah. Amin. Dia nggak bangkang. Pembangkang itu nggak punya tempat di hadapan Tuhan. Tapi orang yang mau setia menuruti perintah Tuhan, itulah orang yang sudah menerima kasih Tuhan itu. Yesus mengatakan semua ini untuk apa? Agar sukacita kita penuh, tujuannya cuma itu. Tidak ada duka cita. Karena di dalam Yesus tidak ada duka cita. Yang adanya sukacita. Jadi kalau Yesus memberitakan itu kepada kita sebagai umat pilihannya, umat tebusannya, mari kita melakukannya, amin. Bukti kita mengasihi Tuhan. Jangan lagi ada kata-kata, tapi jangan halah. Kangkung genjer semuanya. Nggak jelas. Ya. Belajar memiliki sikap yang nurut, taat kepada perintah itu. Kalau untuk hal lahiriah yang hanya dibuang di jamban itu, yang berbau busuk itu, kita nekat melakukan semua hal, terlebih untuk Tuhan yang bernilai kekal sampai dengan selama-lamanya, yang manis, yang hebat, yang luar biasa itu. Kita harus berani lebih nekat lagi, amin. Maka dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Waktu Yesus memanggil kita, memilih kita, dia punya tujuan, dia punya perintah. Perintah yang pertama yang utama itu yaitu tadi, kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu, yang pertama dan terutama. Dan yang kedua adalah kasih sesamamu manusia, yang sama dengan kasih yang pertama itu. Itu bukti. Maka tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela. Rela dalam segala hal, sampai dengan rela kehilangan nyawanya. Yesus telah memanggil kita sahabat, bukan lagi hamba. Karena kita sudah ditebus dari segala perbudakan dosa. Kita sudah menjadi orang merdeka, sudah menjadi sahabat Kristus. Dan harga kita sudah dibayar lunas oleh kuasa darah itu. Jadi jangan lagi kita mau menyia-nyiakan dan main-main dengan semua itu. Jadi kuasa darah yang sudah menebus kita itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh.
kita benar-benar menyadari akan hal itu, maka kita harus benar-benar hidup di dalam ketaatan kasih itu. Gak boleh main-main, gak boleh menyimpang lagi. Kalau 2023 kita gagal, 2024 kita belajar lebih giat untuk berhasil, amin. Jangan lagi ada mau gagal. Jadi panggilan yang spesial sudah diberikan kepada kita. Kita bukan lagi hamba, tapi sahabat, friend, ya kan, bestie bahasa sekarang. Jadi kalau bestie itu rela, bahkan kalau kita harus mati demi Injil itu keuntungan kata Rasul Paulus, amin. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan kata Rasul Paulus. Jadi jangan pernah kita takut, ya jangan hanya teriak di dalam gedung ini saja, di luar pun kita akan teriak memberitakan nama itu. Dan mari kita menyadari sekali lagi bahwa ayat 16 ini sudah sangat sering kita dengar, tapi kembali saya mau ingatkan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Sadari bahwa hari ini kalau kita jadi orang Kristen itu anugerah, amin. Bukan karena kita yang memilih Tuhan mencari Tuhan, tapi Tuhan yang memilih dan menetapkan kita. Jadi dikatakan, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ingat, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, dan kita sudah diperlengkapi dengan segala kuasa Tuhan untuk apa? Pergi memberitakan Injil, menjala manusia, menghasilkan buah itu tetap bernilai kekal katanya, sampai dengan selama-lamanya. Jadi mari jangan sia-siakan lagi anugerah itu, jangan sia-siakan lagi panggilan itu, jangan sia-siakan lagi pilihan Tuhan atas hidup kita. Jangan sia-siakan, karena ingat, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Saya berharap kita semua ini yang berjumlah cukup banyak ini menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan, amin. Kita mengucap syukur akan hal itu, dan kita pegang erat itu, kita tiup gomos, kita simpan dalam hati, kita kerjakan setiap hari, dan mendatangkan sukacita dalam hidup kita, dan kita boleh menyenangkan hati itu Tuhan. Sadari. Dan kalaupun kita Kristen karena kelahiran, itu juga anugerah, karena kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga Kristen, bukan dilahirkan di tengah-tengah keluarga ateis atau keluarga-keluarga yang anti Tuhan, tapi kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang mengenal Tuhan. Dan Tuhan punya tujuan selalu bagi kita, untuk kita finalisasinya pergi. Apa yang kita lakukan pergi itu? Mengemban amanat agung, menuntaskan setiap perintah agung itu, sampai dengan kita membawa setiap jiwa datang kepada Tuhan, menyelamatkan mereka. Maka baik tidak baik keadaannya, kita harus beritakan Yesus kapanpun. Tanggal 8 saya sudah mulai perjalanan misi pertama di tahun 2024. Saya akan terbang menuju Sumatera Utara, 4 hari di sana, dari Sumatera Utara menuju ke Provinsi Banten dan Jawa Barat. Beberapa hari lagi di sana, setelah itu saya mampir ke Lampung, baru pulang ke Batam. Tapi ada satu misi khusus ke suatu provinsi yang menjadi suatu hal yang sangat khusus dan perlu topangan doa. Jadi keluargaku terkasih, mari kita mengucap syukur jika hari ini kita sudah dipilih oleh Tuhan, amin. Colek kanan kirimu, ingat kau sudah dipilih Tuhan. Colek, ya. Bilang sama Martila, Martila kau sudah dipilih Tuhan. Tapi memang Martila kemarin dengan Martila hari ini berbeda. Setelah pelepasan tadi malam, Martila sangat berbeda. Raut wajahnya, senyum sukacitanya, ya kan. Tapi yang kita khawatirkan apa? Berat badannya kan naik semakin drastis ini. Ini kan, makin ininya makin besar, cipit dia. Jadi bakpo patok, ya kan, dulu harga 500-an, sekarang udah 3.000-an. Kalau adik Oi sudah berapa belas ribu yang di Puja Bahari? 13.000. Kak Putih 9.000. Kak Tante berapa ribu? Udah turun ya gempulnya. Gitu. Tinggal mamaknya nunggu. Gak lama lagi mamaknya nih naik. Gak lama lagi nih. Kalau nggak makan ya nggak usah bingung, kuburan masih luas kok. Ya.
Ya kan? Ya kalau begitu makan yang banyak Mama Pano, jangan malas makan. Kalau nggak ambil dari baby, udah gak senang hati. Ya kan? Ada bakso lewat sikat, ya kan? Somai sehat apa? Somai sehat. Somai lewat sikat. Mie ayam lewat sikat, ya kan? Nasi uduk lewat sikat. Semua sikat aja. Nikmati semuanya, tapi harus habis. Masak yang enak-enak B1, B2, B3, B4 baik mah. Asa tabung. Ya. Jadi mari sekali lagi jangan bodoh di 2024. Apapun itu jangan bodoh. Tapi kita menjadi pribadi-pribadi yang sebenar-benarnya menyadari bahwa kita adalah umat-umat pilihan Tuhan. Amin. Bahkan kita bukan lagi hamba, kita sudah ditebus, harga kita sudah dibayar lunas, kita sudah menjadi sahabat Tuhan Yesus yang melakukan hal yang sama seperti apa yang Tuhan lakukan. Bahkan dia pun berkata, engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang belum pernah aku lakukan. Tuhan Yesus belum pernah sekali khotbah nuai 3.000. Petrus yang sudah melakukan itu bersama sahabat-sahabat. Betul tidak? Kita nanti sekali khotbah 5.000, 10.000 ke depan jika Tuhan izinkan. Makanya terus jaga hati loh. Taat aja, nurut aja, setia aja, manut saja sama Gusti. Ngelinding wae. Jangan si panggaron, ya. Jangan jugul, jangan holsom, teal elat latte, tapi burju. Burju dijoloni debata, burju dijoloni jolma, burju saleleng, leleng. Itu yang paling penting. Amin. Coba lihat kanan kirimu. Kira-kira sudah siap belum ini menjadi pemenang ini di 2024? Ya kan? Tengok, Kati aja tadi malam bersaksi, tangan boleh patah tapi semangat tetap menyala-nyala kan? Tetap melayani. Ya kan, tetap multimedia. Ini tangan nggak patah, kaki nggak patah, malas sekali melayani. Apa perlu dipatahkan dulu? Ya kan? Kan jangan dulunya. Jadi nggak perlu dipatahkan dulu, tapi kita sadar bahwa kita harus melayani dengan giat dan sungguh hati. Amin. Jadi jangan lemes-lemes, apalagi orang-orang muda. Ya kan, hari ini ada Sabtu ceria nggak? Belum kan? Belum kan? Minggu depan kan? Oke. Nah, hari ini istirahat dulu ya kan? Kunjungan bila perlu. Oh, anak-anak youth ya? Anak-anak youth ya. Nanti pakai saja varionya ya. Karena beat saya bawa. Saya mau ngambil barang. Seperti itu. Jadi ini luar biasa, keren, luar biasa. Karena nanti tante bawa mobil. Karena aku sama ibu-ibu mau hunting for wedding, ya seperti itu. Wedding party untuk Princess TS, ya kan? Dan Bapak JS, nah, JS, ya kan? Joni Simanjuntak dan TS Teti Sinuran, ya kan? Sama-sama lah, ya kan? Jadi disingkat apa? JST. Keren. Kita doakan semua perlengkapannya semakin diperlengkapi, apalagi surat sakti yang dibutuhkan itu segera terrealisasi dan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Amin. Bagian kita berjuang, bekerja, melakukan bagian kita dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi. Nggak ada kata malas-malas lagi 2024. Nggak boleh ada yang malas. Amin. Yang sebesar ini aja nggak malas, masa yang kecil-kecil malas. Tengok si Febri. Jam 2 lewat udah nyampe. Wah, rajin dia, luar biasa. Kan. Tadi diantar ya? Ya, karena hujan. Oh, diturunin di mana? Di sini di depan. Oh, tapi berhenti motornya? Oh, situ. Ya kan. Di mana? Berjalan terus. Berjalan. Oke. Pi, aku lompat gitu kan. Siapa tuh sekarang udah manggil papi mereka kan? Enggak. Tetap aja, tetap aja. Ayah. Ayah, Iya. papa. Si Joni papa katanya. Puji Tuhan. Kalau di sini papi, palang pintu, memang palang pintu untuk menahan setiap jemaat agar tidak terjerumus ke dalam neraka. Ya kan? Tahan semuanya.
Yang kecil, yang besar, yang sedang, yang ketek, ya kan, yang balga, semuanya. Itulah tugas saya. Anugerah semuanya. Amin. Jadi mari kita bersama-sama 2024 ingat, kita harus mengingat bahwa kita harus hidup di dalam kasih yang semakin sempurna. Kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan hidup dalam ketaatan melakukan perintah-perintahnya. Menyadari bahwa kita bukan lagi hamba, tapi kita sudah menjadi sahabat. Kita sudah ditebus oleh kuasa darah itu, dan kita sudah dimerdekakannya. Dan yang terakhir, sadari bahwa kita adalah umat pilihan. Umat pilihan itu gak pernah sembarangan, gak pernah main-main, karena dia menyadari dia spesial. Dia sudah dipilih oleh Tuhan. Kalau dipilih oleh bupati aja bangga jadi paskibra, dipilih oleh presiden jadi paskibraka atau apapun bangga, padahal mati juga semuanya masih. Terlebih kita dipilih oleh Tuhan, pemilih hidup kekal itu, maka kita akan sangat bangga sekali. Amin. SBS kita di 2024. Makanya SBS jadi anak Tuhan, ya. SBS jadi sahabat Yesus. Itu penting bagi kita. Jangan pernah main-main lagi. Gaspol terus, ya, nggak ada rem sedikit. Gaspol terus, ya kan. Itu gaspol terus, gaspol sampai garis akhir, ya. Jangan sampai nanti Ibu Teti sudah jadi WL, sudah melompat menari, melompat berteriak, yang lain belum, ya. Kita pun akan melihat ada transformasi yang hebat buat Ibu Delpi, ya kan. Nyanyi sudah tidak diam lagi, sudah berani angkat tangan dan melompat. Padahal ringan kali badannya, apa susahnya melompat. Tapi seperti ada batu kilangan besar di kakinya, nggak bisa melompat. Lagu Sukacita pun cuman berat kali dalam hati aku. Nanti jebol kalau dua-duanya. Yang sebesar itu, sebesar ini aja melompat-lompat. Bang Joni aja melompat-lompat, ya kan? Berteriak bersukacita. Itu tanda roh Tuhan tadi ada. Sukacita. Ini yang ringan luar biasa, ya kan? Kayak ada batu kilangan di kakinya, berat kali hanya. Orang sudah menarik, ya kan? Lagu apa yang kemarin Bang Joni lompat-lompat? Itu lagu apa malam tahun baru? Hah? Bukan. Hari yang terbaik, ya. Hari yang terbaik yang terakhir. Terus tahun Yobel, orang melompat-lompat. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Karena waktu itu belum dibebaskan. Ya kan? Wajar kalau belum dibebaskan. Karena ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Tapi udah bebas, ya kan? Gitu loh. Lihat Joni itu, dari orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, tapi bisa menari dengan senyumnya yang khas, ya kan? Senyumnya khas. Dia sukacita luar biasa. Dari yang dilahirkan di tengah-tengah bimbingan keluarga Kedan, bisa begitu luar biasa. Jadi mari kita berubah di 2024 untuk menyadari panggilan kita, dan kita jadikan diri kita penjalan manusia yang akan menyelamatkan banyak jiwa. Amin. Ingat, setiap orang harus membawa jiwa baru di Januari. Nanti khotbah hari Minggu saya akan kasih target personal per personal, ya kan? Ya, minimal Bang Petra sudah berani membawa lawatan ke tengah-tengah keluarga Bang Sobat. Kita sudah melayani keluarga ini dan akhirnya boleh mulai beribadah, ya kan? Mana hari Minggu saya bilang saya jemput, ya, tapi ada di sana pelayanan. Oke. Tapi lain saja saya jemput, siapkan 8:30. Saya akan gendong beliau lagi, saya akan jemput dia untuk ibadah di sini. Kenapa? Di sana nggak ada yang berani bayar harga untuk gendong, untuk jemput. Di sini kita akan bawa ke sini jemput. Sampai dengan nanti dia menari, bersuka mendengar pujian tuh, urat sarafnya yang terikat semua dilepaskan. Amin. Sarafnya yang mati hidup semua lagi. Nggak ada lagi stroke, nggak ada lagi lumpuh. Dia pun akan menari untuk Tuhan. Amin. Di sini dia akan dibangkitkan dan hidup di tempat ini. Saya akan jemput, saya akan gendong lagi. Loja pasti. Tapi tetaplah berkata, marlas nih roha. Ternyata saya masih kuat menggendong orang sebesar itu sendiri ke atas. Ya kan? Hah? Bisa. Mereka bertiga belum tentu. Saya sudah buktikan saya mampu. Belum tentu juga.
Gitu. Jadi ini anugerah semuanya. Ingat, harus bawa keluarga, harus bawa jiwa. Bawa Teti bawa jiwa, semua bawa jiwa. Kalian bawa jiwa. Harus. Untuk Christine bawa jiwa. Semua harus bawa jiwa. Tidak ada yang gak bawa jiwa. Amin. Sadari itu dan maksimalkan itu. Jadilah penjala manusia yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan pun bersuka atas apa yang kita kerjakan, dan akhirnya berkenan atas apa yang kita kerjakan, dan memberkati setiap kita lebih dan lebih lagi. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu ya dan amin. 2024 kami kembali diingatkan dan disadarkan, dan kami mau sadar bahwa kami adalah umat-umat pilihan Allah, dan kami telah ditetapkan, kami telah diberi kuasa kasih yang sempurna, dan kami mau menjadi penurut-penurut Allah yang akan mengerjakan amanat agung dengan sungguh, dan kami akan menjala manusia untuk kami bawa kepada Tuhan pada keselamatan kekal itu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu termaterai dalam berkat nama Tuhan Yesus. Tinggal menetap dalam hati kami, dan doa syafaat kami selanjutnya kami serahkan ke dalam Tuhan kuasa kasih Roh Kudus yang sempurna membimbing kami untuk berdoa dalam ketepatan dan seperti yang Kau ingin. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Bersama kita katakan amin.